Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam Senin 7 Rajab 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid As-Salam Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema anakku sudah tidak perawan, dalam tanda kurung bahaya zina. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah dosa besar yang mulai merebak dan dianggap biasa. Dan dosa besar ini memang termasuk daripada tanda-tanda kiamat yang kecil. Dan bedanya tanda-tanda kiamat yang kecil dengan yang besar, yang kecil dia akan muncul kemudian terus menyebar sampai akhirnya tersebar di tengah manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, min asyratis sa'ah, termasuk daripada tanda kiamat adalah an yaqillal ilmu wa yadhharal jahlu wa yadhharuz zina. Termasuk tanda kiamat adalah ilmu menjadi sedikit, kebodohan nampak, dan perbuatan zina bertambah nampak, atau perbuatan zina bertambah banyak. Dan berdasarkan perhitungan yang ada di negara ini, bahwa banyak sekali anak-anak
yang lahir di luar pernikahan. Ini menunjukkan bahwa mereka berzina sebelum menikah dengan secara sah dalam agama Islam. Dan ini terus bertambah. Dan jika tidak diingatkan maka dikhawatirkan akan menjadi sebuah kebiasaan. Jika tidak diingatkan akan meremehkan, akan menjadi kecanduan. Tema kita adalah anakku sudah tidak perawat. Mengapa saya memakai kata anakku? Karena ini sebenarnya singgungan untuk para orang tua, terutama orang tua yang memiliki anak perempuan, agar dia tidak menjadi seorang suami yang dayyuth, suami yang tidak mempunyai rasa cemburu terhadap anak-anak perempuannya, seorang bapak yang tidak memiliki rasa untuk menjaga aurat keluarga perempuannya, terutama anak perempuannya. Dan dayyuth adalah dosa besar. Dayyuth adalah dosa besar. Jadi zina dosa besar, dan orang tua yang membiarkan anak perempuannya berzina adalah juga pelaku dosa besar. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah." 3 jenis manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama, al-'aqu liwalidayhi, seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, al-mar'atul mutarajjilah, wanita yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Yang ketiga, ad-dayyuth, laki-laki yang tidak mempunyai rasa cemburu terhadap keluarga perempuannya. Keluarga perempuannya hilang keperawanannya, dia merasa biasa-biasa saja. Keluarga perempuannya hilang kesuciannya, dia tidak merasa berat, tidak merasa kehilangan. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan lafaz salasatun harramallahu alaihimul jannah, 3 jenis manusia yang telah Allah haramkan atas mereka surga. Mudminul khamr, yang kecanduan minuman memabukkan. Al-'aq, seorang yang durhaka kepada kedua orang tua. Wad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubth, seorang lelaki dayyuth yang membiarkan keperbuatan keji, kotor di tengah keluarga perempuannya. Kalau lafaz yang pertama tidak dilihat oleh Allah, lafaz yang kedua telah benar-benar diharamkan oleh Allah surga. Lafaz yang ketiga riwayat Imam Ahmad juga, salasatun qad harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah. Ini hampir sama. 3 yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah haramkan atas mereka surga. Kemudian ini menunjukkan bahwa dosa dayyuth, lelaki yang tidak mempunyai rasa cemburu, membiarkan anak perempuannya hamil di luar nikah, hilang keperawanan, dan merasa tidak berat dengan hal tersebut, maka ini adalah dayyuth. Ini dosa besar. Zina yang dilakukan oleh anak tersebut adalah dosa besar.
seorang lelaki yang merupakan pemimpin di rumah tangga yang membiarkan tersebarnya perbuatan kekejian di tengah keluarga perempuannya juga dosa besar. Dan kalau kita perhatikan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka arti perawan, ya, kalau kita perhatikan arti perawan adalah anak perempuan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, masih murni. Itulah arti perawan. Maka apabila seorang perempuan sudah pernah bersetubuh dengan laki-laki, maka berarti dia sudah tidak perawan. Saya sebutkan ini agar Anda, wahai para orang tua, terutama para lelaki, tahu betul mana batasan yang harus Anda batasi untuk anak-anak perempuan Anda. Tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki itu adalah perawan. Dan kalau kita perhatikan lagi kata dari itu, yaitu keperawanan, berarti dia masih suci, murni, dan seorang gadis yang belum melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Maka hati-hati. Ini tema saya lebih tujukan kepada para orang tua dibandingkan kepada anak-anak perempuannya. Karena anak-anak perempuan, dia tidak akan hilang keperawanannya saat orang tua, terutama para bapaknya, lelaki di rumahnya, menjaga anak perempuan tersebut dengan semaksimal mungkin. Ini kajian saya tujukan untuk para lelaki di sebuah rumah yang di dalam rumahnya ada para perempuan, entah itu ibunya, apalagi anak-anak perempuannya, adik perempuannya, kakak perempuannya, bibinya, keponakan perempuannya. Maka hati-hati, jangan sampai menjadi dayuth, seorang lelaki yang tidak mempunyai rasa kecemburuan, yang dengan rasa kecemburuan tersebut akhirnya dia menjaga keluarga perempuannya dari terenggut keperawanannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga keperawanan seorang perempuan ini termasuk daripada menjaga hukum-hukum Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Tilka hududullah fala taqrabuha." Itu adalah batasan-batasan hukum Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Jadi menjaga keperawanan keluarga perempuan kita, anak gadis kita, kakak adik perempuan kita, keponakan perempuan kita, bibi kita, ini adalah berarti sudah menjaga hukum-hukum Allah. Itu satu. Yang kedua, menjaga keperawanan seorang perempuan muslimah ini berarti dia telah mengagungkan hal-hal yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengagungkan hal-hal yang terhormat di sisi Allah, maka berarti dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Yang artinya, barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang terhormat di sisi Allah, maka
ia lebih baik, maka hal itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjaga keperawanan, kegadisan, virginitas seorang wanita muslimah dari mulai semenjak dini, para ikhwah, meskipun kita berhadapan dengan zaman yang orang memperlihatkan auratnya dengan mudah, seorang wanita memperlihatkan auratnya dengan mudah dan sangat bisa dia umbar di media sosial atau di hadapan khalayak ramai, dan jangan dianggap biasa hal ini, karena ini adalah dosa besar. Zina dosa besar ketiga disebutkan dalam surah Al-Furqan, setelah kesyirikan, membunuh, dan berbuat zina. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, siapa laki-laki yang menjaga keperawanan seorang perempuan muslimah, berarti dia menjaga keturunan agar tidak terputus. Karena kalau sudah terjadi perzinahan, perempuan hamil di luar nikah, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada yang menzinahinya. Anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada yang menzinahinya. Berarti dia adalah anak ibunya, terputus keturunan. Sekali ada yang berzina dari anak perempuan di keluarga itu dan kemudian hamil melahirkan anak di luar pernikahan, terputus keturunan dari keluarga tersebut. Maka seorang lelaki yang menjaga keperawanan seorang gadis muslimah, berarti dia sudah menjaga agar keturunannya terus suci, turun temurun, tidak terputus. Kemudian yang keempat, seorang lelaki yang menjaga keperawanan seorang gadis muslimah, berarti dia sudah menjaga agar masyarakat di sekitar dia tinggal tidak kena kehinaan, penyakit, kekejian di tengah masyarakat tersebut. Maka harus bekerja sama antara tetangga dengan tetangga, antara suami dengan istri, antara orang desa, satu kelurahan, harus bekerja sama. Tidak boleh ada di tengah masyarakat kita ada gadis yang terenggut keperawanannya tanpa kebenaran. Karena dengan menjaga keperawanan para gadis di sebuah daerah, maka daerah tersebut akan terlepas dari kehinaan, dari musibah, dari bala, dari penyakit yang mewabah yang sampai sekarang tidak ada obatnya. Dan ini semua kita akan sebutkan nanti dalilnya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin dudukkan dulu sebuah permasalahan. Apa permasalahannya? Apa itu zina? Zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Itu adalah perbuatan zina, perbuatan bersenggama, yaitu memasukkan kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan meskipun tidak keluar mani. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan, itulah zina.
Kenalkan ini kepada anak perempuan Anda, bahwa inilah perbuatan zina, dan zina di dalam agama Islam haram dan dosa besar. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, "Wa la taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Kalau kita perhatikan penjelasan dari para ulama tentang ayat ini, kita baca tafsiran dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, yaqulu ta'ala nahiyan ibadahu 'aniz zina wa 'an muqarabatihi wa huwa mukhalatatu asbabihi wa dawa'ihi. Allah berfirman melarang hamba-hambanya melakukan perbuatan zina dan mendekatinya. Apa yang dimaksud mendekati zina? Yaitu segala sarana-sarana, sebab-sebab yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Apalagi kita di zaman media sosial. Kenapa banyak kekejian yang terjadi? Karena belajar terpengaruh dengan media sosial yang buruk, yang mengajarkan kepada kekejian. Maka segala sarana sebab yang menghantarkan kepada perbuatan zina diharamkan. Innahu kana fahisha, sesungguhnya dia adalah fahisha. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fahisha dzanban 'aziman, dosa besar. Kemudian wasa'a sabila wa bi'sa tariqan wa maslakan, yang artinya dan dia adalah suatu jalan yang buruk. Buruknya nanti kita akan sebutkan baik di dunia ataupun di akhirat dari perbuatan zina tersebut. Ini dalil yang menunjukkan haramnya dan dosa besarnya perbuatan zina. Bahkan bukan perbuatannya saja, seluruh sarana yang menghantarkan kepadanya adalah dosa besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim Subhanahu wa taala menjadikan zina qarinus syirik dan qarinul qatl. Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa kesyirikan dan dosa pembunuhan tanpa kebenaran. Di dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana." Hamba-hamba Allah adalah orang yang tidak berdoa kepada Tuhan selain Allah bersamaan dengan dia berdoa kepada Allah. Orang yang tidak membunuh nyawa yang diharamkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kebenaran. Orang yang tidak berzina, siapa yang melakukan hal itu, dia akan mendapatkan dosa, siksa, dan dilipatkan untuknya siksa pada hari kiamat. Ini menunjukkan zina haram, dosa besar. Talkinkan itu kepada anak perempuan Anda dari mulai semenjak dini. Talkinkan dosa zina haram, dosa besar. Haram, dosa besar, temannya kesyirikan dan temannya membunuh tanpa kebenaran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain yang menunjukkan haramnya zina dilihat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada sholat gerhana. Gerhana adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Dan Nabi Muhammad SAW berkhutbah
saat gerhana dan menyebutkan di dalam khutbahnya saat gerhana tentang zina, menunjukkan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang besar, perbuatan yang sangat besar dosanya. Rasulullah SAW bersabda, ya ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi innahu la ahada aghyaru min Allah an yazni 'abduhu atau an tazniya amatuh. Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, tidak ada seorang yang lebih cemburu dibandingkan Allah. Allah murka saat hamba laki-lakinya berzina. Allah murka saat hamba perempuannya berzina. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui dari dosa zina, kalian niscaya sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka perempuan-perempuan yang menganggap dirinya zina bahkan bercerita, dianggap sebagai sebuah kebiasaan, diremehkan, direndahkan perbuatan zina tersebut. Hati-hati. Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui dari siksa zina, kalian akan banyak menangis, sedikit tertawa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan haramnya zina, Allah Subhanahu wa taala menafikan iman, meniadakan keimanan dari orang-orang yang berzina, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar termasuk di dalamnya zina. Selama dia melakukan itu, dinafikan oleh Allah keimanan saat dia berzina. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Dalam keadaan beriman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nafikan keimanan bagi yang berzina. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, idza zanal 'abdu kharaja minhu al-iman. Jika seorang hamba berzina, keluar dari dirinya keimanan. Fakana 'ala ra'si kadhulla. Iman itu di atas kepalanya seperti awan. Fa idza aqla'a raja'a ilaih. Kalau dia melepaskan zina tadi, baru kembali kepada dirinya iman tersebut. Ini menunjukkan haramnya dosa zina dan dosa besarnya zina. Dinafikan oleh Allah keimanan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga haramnya dosa zina, dalil yang lain, dan besarnya dosa zina karena Allah mengancam apabila di suatu kampung ternampak perbuatan zina dan tidak diingkari, maka Allah ancam akan dihalalkan atas mereka siksa Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kelurahan antum, RT, RW, kecamatan, kabupaten, jangan sampai ada dosa zina yang dibiarkan, harus dicegah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara az-zina wal riba fi qaryah faqad ahallu bi anfusihim 'adzab Allah." Jika nampak perbuatan zina dan riba di dalam sebuah desa, sebuah tempat, nampak berarti dibiarkan, tidak ada pencegahan,
maka sungguh Allah telah halalkan atas mereka siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati para ikhwan. Jangan dibiarkan perempuan bermalam-malam dengan laki-laki di sebuah rumah, di kos-kos. Ini gara-gara sebagian kaum muslimin, terutama anak muda, nonton di media sosial. Oh, ternyata masuk kamar kos perempuan biasa aja. Ternyata nginep di kamar kos perempuan biasa saja. Perempuannya tidak marah, laki-lakinya juga santai saja. Orang kampungnya biasa saja. Haram dibiarkan. Harus ditegakkan pencegahan, ingkar mungkar. Tidak boleh dibiarkan. Kalau tidak, akan dihalalkan oleh Allah atas mereka siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, lihat lagi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha." Tidak pernah nampak perbuatan zina di sebuah kaum sampai mereka menampakkannya, mereka memperlihatkannya dengan terang-terangan, melainkan illa fasha fihimut ta'un, melainkan tersebar di tengah mereka penyakit ta'un, penyakit yang mewabah dengan tiba-tiba dan tidak ada obatnya, wal auja' allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madat, dan penyakit-penyakit yang belum ada sebelumnya. Ini para ikhwah. Dan kita tidak seperti orang-orang yang menantang Allah, yang mengatakan kalau ridho sama ridho bagaimana? Kan sudah rela sama rela, dia berzina, apa salahnya? Apa salahnya kumpul kebo? Rela sama rela. Maka kita katakan salahnya adalah Anda mengundang ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti dia akan mengatakan, kalau seandainya ini perbuatan salah, mana ada ancaman Allah Subhanahu wa taala? Ini menantang. Ini penantang. Penantangan ini lebih besar dosanya dibandingkan dosa zina. Al-istimta' bidzambi a'zamu minadz-dzamb, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Merasa lezat dengan dosa ini lebih besar dibandingkan dosa yang sedang dikerjakan. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Hakim dan juga Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhaharat fahishatun fi qaumin qat illa sallatallahu azza wa jalla alaihimul maut." Tidak pernah nampak ya, berarti dianggap biasa, sudah wajar. Tidak pernah nampak perbuatan zina di sebuah kaum manapun, melainkan Allah akan timpakan kepada mereka kematian, pasti hancur. Kita sebagai umat Islam wajib percaya kepada Nabi Muhammad SAW, as-sadiq al-masduq, yang jujur dan perkataannya dibenarkan karena berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak seperti orang-orang tadi yang menantang Allah Subhanahu wa taala, mengatakan mana kehancuran yang dijanjikan oleh Allah. Ini yang banyak yang berzina, mana kehancuran? Tidak. Kita wajib percaya tentang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bagaimana haramnya perbuatan zina dan dosa besarnya perbuatan zina. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada kisah. Dari kisah ini kita ambil pelajaran bahwasanya kejiknya zina. Ada seorang yang bernama Zuraij, ahli ibadah. Saking ahli ibadahnya, dia dibisiki oleh syaitan agar mendahulukan ibadah sunnahnya dibandingkan memenuhi panggilan ibunya. Akhirnya sang ibu kesal dan berdoa,
Allahumma la tumithu hatta yara wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan matikan anakku ini sampai dia melihat wajah para pezina. Ini menunjukkan bahwasanya dosa zina dosa keji, karena ibu tersebut berdoa atas kedurhakaan sang anak. Jangan mati anak ini karena dia telah durhaka kepadaku, dan siksanya diantaranya adalah melihat wajah-wajah pezina. Karena dipanggil ibu tidak mau, biarkan saja dia melihat wajah-wajah pezina. Apa yang terjadi? Setiap kali dipanggil oleh ibunya, dia lebih memilih sholatnya. Kemudian orang-orang kampung memuji Juraij yang ahli ibadah. Lalu datang wanita pekerja seks komersial, wanita pezina, tukang lacur. Kemudian berkata kepada orang kampung tersebut, saya sanggup untuk menggoda Juraij. Akhirnya dia ketok tempat ibadahnya Juraij, maka Juraij tidak peduli. Jangankan wanita pezina, ibunya saja dia tidak gubris, dia tidak peduli siapa yang datang, dia sibuk dengan ibadah. Tapi orang kampung tahu kalau seandainya perempuan pezina ini sudah datang ke tempat Juraij, padahal Juraij tidak berbuat apa-apa terhadap perempuan tersebut. Akhirnya perempuan ini pulang. Di tengah jalan dia bertemu dengan penggembala kambing, lalu dia berzina, lalu hamil. Orang kampung mengira bahwasanya hamilnya perempuan tersebut dari Juraij. Kemudian akhirnya melahirkan. Akhirnya dibawa orang kampung menghakimi Juraij. Dan ternyata doa sang ibu kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Juraij mati kecuali harus melihat wanita pezina tersebut, karena berurusan dengan orang kampung. Orang kampung mengira bahwasanya Juraij lah yang menghamili anak perempuan tersebut. Kata Juraij, biarkan aku sholat. Sholatlah dia 2 rakaat, lalu kemudian dia tanya kepada bayi yang masih di buayan. Hasil perzinahan si wanita tukang zina tersebut dengan penggembala kambing tadi. Man waliduk, siapa ayahmu? Maka bayi yang masih di buayan menjawab, ra'il ghanam, dialah seorang penggembala kambing. Makanya para ulama mengatakan hanya ada beberapa bayi yang bisa berbicara saat di buayan. Salah satunya Nabi Isa, dan yang kedua adalah bayinya Juraij. Ini menunjukkan jeleknya perbuatan zina. Sampai-sampai seorang ibu saat anaknya durhaka tidak mau memenuhi panggilannya, maka dia berdoa, jangan matikan dia sampai dia melihat wanita-wanita pezina. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakini, ketahui baik-baik bahwa sifat orang-orang beriman yang beruntung adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya, tidak dia letakkan dalam hal yang haram. Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk di dalam salatnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang menunaikan zakatnya, walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istrinya atau budak-budaknya. Faman ibtagha fa innahum ghairu malumin, mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun, siapa yang mencari selain kemaluan yang halal, mereka telah melampaui batas. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama Islam salah satu buruknya zina adalah dihukum dengan hukuman yang keji. Di dalam agama Islam salah satu buruknya zina dihukum dengan hukuman yang keji. Di antaranya dalam surah An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma
mi'ata jaldah, yang artinya az-zaniyah, wanita pezina dan lelaki pezina. Di sini ada isyarat bahwa salah satu penyebab terjadinya perzinahan adalah perempuan, karena disebutkan wanita pezina terlebih dahulu sebelum lelaki pezina. Maka jaga anak perempuan Anda, auratnya, ucapannya, kelakuannya, dandanannya. Jangan sibuk dengan diri sendiri, apalagi sibuk dengan handphone. Akhirnya anak-anak bunting. Karena salah satu yang paling bertanggung jawab di garda terdepan terhadap buntingnya seorang anak perempuan adalah Anda, wahai para lelaki. Anda sebagai orang tua, bapak, sebagai suami, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai paman, paling bertanggung jawab. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti. Seorang lelaki pemimpin di dalam rumah tangganya. Jaga, meskipun sulit, Pak. Sebagian lelaki kadang-kadang tidak mau bersulit-sulit menjaga anak perempuan. Kenapa anak perempuan kita bisa menjadi pembenteng bagi kita dari api nerakanya Allah? Kalau kita berbuat baik, menjaga mereka dengan sebaik-baiknya sampai mereka menikah. Jaga baik-baik, meskipun sulit para ikhwah di zaman sekarang, zaman kebebasan. Belum lagi nanti mungkin ada peraturan anak 18 tahun seperti di beberapa negara-negara yang minoritas muslim. Anak 18 tahun boleh keluar rumah. Orang tua, mudah-mudahan di negara kita tidak ada peraturan seperti itu. Orang tua tidak memperbolehkan untuk melarang anaknya yang 18 tahun keluar dari rumahnya. Dia boleh keluar rumah. Siapa orang tua yang melarang anaknya untuk keluar rumah dari rumah orang tuanya padahal dia sudah umur 18 tahun atau lebih dari 18 tahun, orang tuanya kena kriminal. Hati-hati para ikhwan. Hati-hati. Ya, sangat berat tugas orang tua di zaman sekarang. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ngaji, banyak-banyak anaknya disuruh ngaji agar tahu hukum-hukum Islam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di antara, lihat, wanita pezina, laki-laki pezina, maka cambuklah setiap dari seorang dari keduanya dengan 100 cambukan. Dan janganlah kamu mengambil rasa kasih sayang di dalam menegakkan agama Allah jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kemudian saksikanlah hukuman mereka berdua di hadapan kaum muslimin. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hukuman zina di dalam syariat Islam di dunia dikhususkan dengan 3 kekhususan. Ini sebelum azan ya. Yang pertama, al-qatlu fihi bi ashna'il qatalat. Dibunuh orang yang berzina sedangkan dia sudah menikah, dibunuh dengan cara pembunuhan yang sangat keji, yaitu dilempari batu sampai mati. Laki-laki kah, perempuannya kah? Itu satu. Buruknya zina, dirajam sampai mati dengan bentuk pembunuhan yang sangat keji, yaitu dirajam sampai mati. Yang kedua, naha ibadahu an ta'khudhahum bizzunati ra'fah fi dini. Tidak boleh punya kasih sayang, lempar selempar-lemparnya. Tidak boleh, kasihan, nggak ada, sampai mati. 2. Yang ketiga, annahu subhanahu amara an yakuna hadduhuma bimashhadin minal mu'minin. Diperintahkan agar siksanya, hukumannya, qisasnya disaksikan oleh kaum muslimin. Maka tidak dilakukan secara tersembunyi, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu buruknya zina di dunia, hukumannya di dunia. Bagaimana hukumannya di akhirat? Kita lanjutkan setelah
salat Isya. Sudah salat Isya? Ya, sudah azan Isya. Kita salat Isya dulu. Kemudian setelah itu kita lanjutkan nanti setelah salat Isya. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.